setelah meninggal, mana itu termasuk hal-hal yang sifatnya dhaif. Wal ahwalil lati la yasiluna ilaiha, wal ahwali dan kejadian-kejadian allati la yasiluna yang tidak para manusia, para makhluk tidak sampai ilaiha kepadanya, tidak sampai biafkarihim dengan pemikirannya, wa taqrirul adillati dan menetapkan petunjuk al-qati'ati yang pasti. Para nabi itu menyampaikan kejadian-kejadian yang tidak bisa dipikir, tidak sampai dengan yang kayak tadi. Orang mati itu gimana, setelah mati itu ngapain, nah hitung-hitungannya gimana, orang baik akan seperti apa, orang jahat akan seperti apa. Waqad takafalat, waqad takafalat dan sungguh telah mempertanggungkan apa syariatuhu, menanggungkan syariatuhu akan syariat-syariatnya, al-ghurau akan keseluruhan, bibayani jami hadil asya dengan menjelaskan perkara-perkara ini ala wajhin dalam bentuk la yutasawwaru yang tidak tergambarkan, ablahu telah sampai minhu dari suatu fil kamali dalam kesempurnaan. Jadi proses penyampaiannya sudah, apa yang disampaikan sudah sempurna. Jadi bahwa adanya nabi-nabi yang terdahulu itu sudah menyampaikan semuanya sudah disampaikan semua hal. Nah kemudian sudah sempurna pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu tuwafiqu, sekiranya sesuai, menyesuaikan, jami'al umami akan seluruh umat, fi jami'il azminati dalam setiap waktu, wal amkinati dan tempat, wal ahwali dan keadaan kondisinya sudah tercapai fala hajata maka tidak ada kebutuhan lagi lil khalqi bagi makhluk ila nabiyin kepada nabi, adanya nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ba'dahu setelah jelas setelah Nabi Muhammad, setelah semuanya sudah. Li'anal kamal, karena sesungguhnya kesempurnaan itu qad balagho telah sampai hadahu akan batasnya, jadi sudah sempurna, bahwa dakwah kenabian sudah sempurna pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah tidak ada lagi dan berlakunya juga sampai hari kiamat. Wa min hadza, dari sini ya harun nampak apa siru irsalihi, rahasia diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jamil khalqi kepada seluruh makhluk. Wa kaunuhu dan juga keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akmaluhum sempurnanya fil khalqi di dalam penciptaan, wal khuluqi dan akhlak perilaku. Makhluk sudah tidak butuh lagi dakwah kenabian karena sudah cukup semuanya.
Soal kaifa itu bagaimana yuqalu dikatakan inna nabiyana sesungguhnya nabi kita alaihi salatu wassalam itu khatimul anbiya sebagai penutup para nabi ma'ana Isa sedangkan sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu yang zilu akan turun fi akhir zaman pada akhir zaman. Katanya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir dan nanti kan Nabi Isa akan turun. Berarti nggak terakhir dong. Kenapa tetap Nabi kita disebut sebagai penutup para nabi padahal Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Jawab inna Isa sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salam itu yanzilu turun fi akhir zamani pada akhir zaman wa yahkumu dan memberikan hukum bi syariati nabiyina dengan syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duna syariatihi bukan syariatnya sendiri. Jadi Nabi Isa turun ke muka bumi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi tidak membawa syariatnya sendiri. Li'anna syariatahu karena sesungguhnya syariatnya Nabi Isa itu huwa Nabi Isa qad nusikhat sungguh telah dihapus limudil waktu karena berlalunya waktu lamanya waktu. Syariatnya Nabi Isa sudah dihapus. Alladzikana al-amalu biha alladzikana yang ada apa al-amalu perbuatan biha dengan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad itu muwafiqon sesuai li muqtadal hikmati untuk tujuan hikmah sesuai tujuannya. Jadi Nabi Isa turun ke bumi bukan membawa syariatnya tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu maka ada siapa Nabiullah Isa ada khalifatan sebagai pengganti khalifah li nabiyina bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi terakhir. Wana iban dan sebagai pengganti wakil naib anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ijra'i syariatihi di dalam melaksanakan syariatnya fi hadhil ummah pada umat ini. Perilakunya pelaksanaan syariatnya sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika hal tersebut itu mimma dari sesuatu yu'aqidu yang menguatkan kaum nabiyina akan keadaan nabi kita itu khotimal anbiya sebagai penutup para nabi. Makanya sekarang pun kayaknya sebentar lagi ada corona, ada wabah gitu kan, Ka'bahnya tutup, itu masjidnya enggak buat ini, kayaknya sebentar lagi nggak bisa turun. Tanda-tanda kiamat. Nanti ada tanda-tanda kiamat. Jadi seorang ada yang mengaku sebagai turunnya Nabi Isa. Jadi
Nabi Isa turun ke bumi bukanlah membawa syariatnya sendiri, tapi tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga tetap menguatkan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Soal uzkur, sebutkan li kepadaku mukjizati nabiyina, mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebutkan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, inna mukjizati nabiyina, sesungguhnya mukjizat Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam itu katsiratun, banyak sekali. Jadi sangat banyak. Famin mukjizatihi, dan dari sebagian mukjizatnya Nabi kita itu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim. Bahwa adapun Al-Qur'anul Karim itu aghamu ayatihi, tanda-tanda atau tanda-tanda yang paling agung, wa akbaruha, dan mukjizat yang paling besar, wa abhaha, dan yang paling jelas, yang paling terang, wa abharuha, dan yang paling jelas. Wa qad sabaqa, dan telah lalu apa dzikru wajhi jazihi, pembahasan tentang bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Kemarin sudah dibahas bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar. Yang lain tinggal cerita, Al-Qur'an masih bisa kita nikmati. Wa annahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu ayatun, tanda-tanda baqiyatun, yang tetap, daiman, dan selama-lamanya. Likauniman, karena keadaannya orang, ata yang diberikan, biha dengan, ata yang memberikan siapa Allah, biha dengan ayat itu, lil ambiyai, kepada para nabi, ya apa, lil ambiyai, pada seluruh para nabi, khotiman, sebagai penutup para nabi. Karena keadaannya yang diberikan sebagai penutup para nabi, maka Al-Qur'an berlaku selamanya sampai akhir zaman. Wa min mu'jizatihi, dan dari sebagian mukjizatnya Nabi kita itu nab'ul ma'i, mengucurnya air, mimbaini asobihi, dari sela-sela jari-jarinya, fi halis safari, pada dalam keadaan bepergian, pada waktu bepergian, kinastadda, ketika merasakan butuh, sangat merasakan al-atosu, haus. Jadi ketika merasa haus, bepergian di ashabihi, dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat beliau, al-kirami, yang mulia-mulia. Walam yakun, dan tidak ada ila ma'un qalil, kecuali air sedikit. Airnya sedikit, airnya sedikit, dari sela-sela jarinya Nabi mengeluarkan air pada suatu ketika. Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sampan bisa, tapi ada selangnya di sini.
Diumpetin di sini waktu itu apa sarung panjang gitu kan bisa kayak enggak, kalau ini benar-benar kalau mukjizat Nabi benar-benar hakikian, hakikat, benar-benar bisa menuntun. Kalau gampang kan tipu-tipuan. Fawadoa, maka meletakkan siapa Nabi kafahu akan telapak tangannya Nabi al-karimati yang mulia fihi di dalam air maun qalil fakathuru, maka menjadi banyak. Jadi telapak tangannya ditaruh diletakkan di air, airnya menjadi banyak. Hatta kodo, sehingga mencukupi lil hadiruna, bagi orang yang hadir. Sehingga mencukupi siapa al hadiruna, orang-orang yang hadir, autoruhum akan autoruhum akan apa namanya, tempat air apa sedikit tempat air mereka minhu dari yang hadir, minhu dari air tersebut, ngambil air yang menjadi banyak. Wazada, dan menjadi bekal alaihim, bagi para sahabat semuanya. Wahada, adapun kejadian seperti ini itu waqa'a, terjadi miroron, berkali-kali. Jadi ini mengucurnya air dari telapak tangan atau dari jari-jarinya Nabi, itu kejadiannya berkali-kali. Ada dalam perjalanan kemana dan lain sebagainya, itu sering mukjizat ini nampak terjadi. Wa min mu'jizatihi, dan dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu takdirut ta'ami, menjadikan makanan menjadi banyak. Takdirut ta'am bukan apa? Memperbanyak makanan. Al-qalil yang sedikit. Hatta kafa, sehingga mencukupi unasan akan manusia kathirina yang banyak. Jadi bawa apa? Nasi sedikit, bekal makanan sedikit, tapi kalau Nabi yang membagikan ada terus. Nggak bisa sampai cukup semua, habis. Jadi ada di dapur begitu juga kan. Wahada, kejadian seperti ini menjadikan makanan menjadi banyak. Waqa'a, terjadi aidon, begitu pula miroron, berkali-kali, sering terjadi. Ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya, mimma dari sesuatu dzukiro yang dari mimma dari mukjizat dzukiro yang disebutkan fi kutubi dalail nubuwah, di dalam kitab dalail nubuwah. Ya, perlu ngaji ini nanti biar tahu mukjizatnya apa saja. Dalam kitab dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Soal kaifa kanat siratu nabiyina alaihi salatu wassalam,
Soal kaifa bagaimana kanat ada apa siratu nabiyina alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kisah perjalanan nabi? Jawab, qad waqa'al ijma', sungguh menjadi ijma', ijma' persetujuan, wal ittifaqu dan kesepakatan ala anna sirata nabiyina alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya sejarah perjalanan nabi kita alaihi salatu wassalam itu ahsanu siyari, perjalanan hidup terbaik, alal itlaqi secara mutlak. Jadi kesepakatannya alal itlaqi mutlak, semua ulama ya, sudah ijma' ittifaq bahwa perjalanan hidup terbaik adalah perjalanan nabi kita. Waqad aqarra, dan sungguh telah setuju, menyepakati juga bihusniha, atas sebaik-baiknya perjalanannya, bihusniha akan baiknya perjalanan siapa, al-kufaru, orang kafir juga setuju, tidak membantah betapa baiknya cara perjalanan nabi, kehidupan nabi kita. Wa kaifala, bagaimana tidak, wahya adapun siro perjalanan nabi, kehidupan nabi itu kan samsi, sebagaimana kasamsi, sebagaimana matahari, fi robiatin nahari, di seperempat siang, lagi terik-teriknya, lagi cerah-cerahnya. Artinya bagaimana ini jelas sekali, maksudnya sangat jelas sekali, bagaimana matahari di terang benderang seperempat siang, di jam 10 seperempat siang, 10 kan lagi jelas. Ini untuk menjelaskan bagaimana tidak, ini sudah jelas sekali, jelasnya sebagaimana matahari di seperempat siang. Waqad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan siapa ahli syari, para ahli sejarah, ahli perjalanan hidup, ahli autobiografi, yang biasa menulis autobiografi, menulis manaqib. Anahu, sesungguhnya nabi kita alaihi salatu wassalam itu karena ada siapa nabi itu asrofan nasi, semulia-mulianya manusia, nasaban dari nasabnya, dari keturunannya. Wa a'lahum, dan tinggi-tingginya mereka hasaban dari kedudukan. Jadi nabi itu nasabnya jelas, paling mulia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jelas ada urutannya. Kalau kita itu suruh nyebutkan itu jam berapa? Itu berapa? Bisa nyebutkan bapak, mbah? Ayo, bisa nyebutkan mbah? Masih terkenal ya? Mbah, bapak, mbah, buyut masih ada terkenal. Sanggah, warek, udah gantung siwur, kelopak sente, miyeng, terus sampai pada terah tumrah.
turunan itu 18. Karena berapa? Bisa apa berapa? 7 turunan? 7 keturunan atas tahu nggak? 7 tahu nggak? 3 dong, keturunannya orang jelas. Diomong keturunannya orang nggak jelas kok marah gitu kan. Oh nyatanya juga nggak jelas. Atau sampai bisa menyebutkan sampai Nabi Muhammad gitu kan, atau sampai Nabi Adam gitu kan. Sampai Nabi Adam gitu kan. Bisa gitu. Makanya dalam kitab Prasasti nasabun tasibul ula bihulahu. Terus ya qala dadha ujumahal jauza. Itu tingginya nasabnya Nabi. Jelas ketahuan Nabi. Dan juga tidak ada tidak ada keluarganya yang nasabnya itu yang melakukan zina. Jadi taroku sifaha falam yusibhum aruhu. Tidak ada dari keturunan, cuman bisa jamin kan 7 turunan pun tidak gitu kan. Jangan-jangan sudah beda agama itu kan. Masih Hindu Buddha itu gitu kan. Jadi para ahli sejarah sepakat bahwa perjalanan Nabi adalah perjalanan yang paling baik, paling mulia, baik sisi nasab. Yasilur rahimah selalu menyambung silaturahim. Yasilur rahimah selalu menyambung persaudaraan. Wa yughithul mudtarra, dan selalu menolong yang membutuhkan. Katsirut tahammuli, banyak membantu mengurangi beban. Wal irdoi, dan mengurangi beban, wasobri, dan sabar. Dabuhul afu, sangat pemaaf. Dabuhu, sikapnya Nabi kita itu al-afu, pemaaf, wasofu, dan ramah, warofatu, dan halus, warifku, dan lemah lembut, sangat lembut. Layantakimu, tidak melakukan sesuatu, tidak berdiri. Layantakimu, tidak melakukan sesuatu illa fima, kecuali dalam sesuatu fihi yang di dalamnya terdapat hakul hakki, adanya haknya Tuhan, wa hakul khalqi, dan haknya makhluk. Tidak melakukan kecuali di dalam hal tersebut ada hak Allah dan hak atau hak makhluk. Wakana, dan ada siapa Nabi itu katsiros sukuti, banyak diam, banyak pendiam. Kenapa? Litafakurihi, karena berfikirnya Nabi fi asraril malakut, dalam rahasia alam malakut. Karena melihat hakikat. Untung kita tidak melihat sesuatu yang alam malakut. Misalnya
ketemu orang ini hakikatnya seperti aja, kita aja sudah bingung. Kalau Anda dikasih tahu misalnya kamu meninggalnya tahun sekarang, itu stres pasti. Kan begitu ya, kamu akan meninggal gitu kan, tanggal misalnya tanggal 5 bulan Agustus tahun 2200 misalnya, 100 ya, 2100 itu pikir gitu. Itu kan benar-benar diketahui ini loh prosesnya. Karena itu rahasia asal malakut. Jadi beliau sangat pendiam. Wa idza takalama, ketika berbicara, atau maka ada berbicara bijawami'il kalimi, dengan kalimat yang jamek, mudah dipahami, yang mudah dipahami atau melingkupi. Jamek itu yang mudah dipahami, bisa dipahami oleh semuanya. Wahya, adapun kalimat yang jawami'il kalimi, kalimat yang jami itu al-kalimatu, kata-kata, kalimat al-qalilatu yang sedikit, allati tatadammanu yang mencakup ma'aniya katsiratan, akan makna yang banyak. Jadi satu kata tapi maknanya banyak. Mimbahiril hikami, dari samudra hikmah, banyak mencakup hikmah. Kalimatnya sedikit sederhana tapi mencakup makna yang sangat banyak. Wakana, dan ada siapa nabi kita itu afsohan nasi, fasih-fasihnya manusia, bayanan, dari penjelasannya, dalam memberikan penjelasan sangat fasih. Makanya kalau dalam keterangan, nabi kita adalah orang yang paling fasih dalam menyebutkan huruf don. Sementara orang Arab kalau yang paling fasih itu gitu kan, itu yang paling susah menyebutkan don. Tapi Nabi Muhammad adalah terkenal sebagai orang yang paling fasih di dalam melafalkan huruf don. Makanya dalam logo Nahdlatul Ulama, donnya melingkari dunia. Karena sebagai simbol Nabi adalah orang yang paling fasih melafalkan don. Simbol sunnah itu melingkari dunia. Jadi yang melingkari dunia itu adalah huruf don. Itu karena fasihnya manusia, nanti terkenal sebagai orang yang paling fasih dalam melafalkan huruf don. Yamzahu, bercanda, bergurau, ba'dal ahyani, pada satu ketika. Wala yaqulu, tetapi tidak mengatakan fi mazhihi, dalam candaannya, guyonannya, illa haqqan, kecuali sesuatu yang benar. Ada nenek-nenek datang terus dibilang, "Nek, kamu besok enggak ada orang seperti kamu masuk surga." Gimana coba? Nangis nenek-neneknya. Kan? Ternyata Nabi karena di surga enggak ada nenek-nenek. Itu berubah jadi cantik lagi gitu kan. Jadi tidak ada orang seperti kamu masuk. Nangis lah. Tapi benar nggak? Benar.
Tapi bercandanya itu pasti mengandung kebenaran. Nggak kayak kita lah pokoknya berguyonannya kan kadang-kadang bujuki juga. Saya itu ingat itu ya, ada santri gitu ya, satu orang di depan mobil saya mogok, tak suruh dorong kan, tolong dorong dia sendiri ya, panggilin teman-temannya tidur, nggak ada yang mau bangun, gitu ya. Jadi nggak ada yang mau bangun, terus dia ke sana, akhirnya dorong sendiri kan, berat ya, jalan mobilnya. Karena mau naik ke atas kan, sudah naik, sudah parkir benar, saya pulang. Tiba-tiba, assalamualaikum, santri banyak banget ini. Pak, katanya bapak panggil saya. Saya bingung ini mesti siapa yang bilang itu tadi, ini Pak, ini yang santri yang kerjain itu, yang dorong itu. Santrinya ngumpul banyak kan. Terus saya mau ngapain? Itu mesti ada, ini mesti tanda gitu kan. Itu punya banyak santri itu. Tidak malah bujui, bukan mengandung kebenaran itu. Saya bingung ini. Pernah saya ngerjain juga ya, waktu di sini. Tapi kan saya gunakan kalimat. Abah kan nanya begini ya. Ketika ngaji, abah nanya, Kang, ini mana yang lain? Kan begitu ya, selalu begitu ya. Mana yang lain? Ada teman saya nggak ngaji. Saya balik, kamu dipanggil sama Bang, tadi ditanyain. Kan gitu ya, tadi ditanyain. Waduh lah, minta maaf gitu kan. Abahnya bingung. Tapi kan apa nanya gitu kan. Abahnya tanya, mana yang lain gitu kan. Saya berarti suruh nggak apa-apa kok. Penting katanya, cepat sama kata yang ngaji. Ya, kamunya santri ya, guyon. Nabi juga guyon, tapi guyonnya mengandung kebenaran. Wakana dan ada siapa nabi kita watikon kuat biismatillahi dengan penjagaan Allah lahu kepadanya fikuli halin di dalam setiap keadaan. Yuqaddimu berada di depan hina tujahimul abtal ketika menghadapi kebatilan, menghilangkan kebatilan. Jadi kalau perang ya nggak di belakang. Wayah butuh dan tetap Wayat butuh tetap ala halihi atas perilakunya ladai jami'il ahwal dalam menghadapi setiap kondisi. Sikapnya tegas, sikapnya tetap dalam keadaannya, seperti tidak. Kalau kita kan berubah-ubah gitu, mau menghadapi musuh. Wah, jangankan ngadepi musuh gitu kan, mau merasa ada kata dipanggil abah itu langsung berubah lah gitu kan, panggil pakai apa ini, gitu kan, sudah berubah gitu kan, wajahnya sudah berubah. Kemudian nah, Nabi tidak, tetap dalam kondisi tenang gitu, maksudnya tenang. Bahkan ada siapa Nabi kita sajidah tawadhu'i, sangat tawadhu, sangat merendahkan diri, merendahkan hati, sangat rendah hati.
Wa kana ma'a tawaddu'ihi, wa kana dan ada ma'a tawaddu'ihi beserta tawaduknya, rendah hatinya di dalam tawadhu, wa basyasati dan keramahannya, ghaibatin ada wibawa yang besar. Lam takun yang tidak ada li ghairi pada selain diri Nabi minal basyari dari manusia. Jadi ada wibawa hebat. Wibawa itu, kalau wibawa itu orang takut tapi bukan karena terancam gitu. Dan bukan karena serem kan gitu ya. Wibawa namanya wibawa gitu. Orang enggan berbuat salah, enggan ini karena wibawanya kan begitu ya. Tapi kan bukan karena serem, bukan karena takut terancam. Kita tidak, kalau berhadapan dengan orang yang berwibawa itu kita kan merasa tidak takut terancam, gitu kan gitu ya. Jadi dalam tawaduknya ada wibawa yang luar biasa, yang tidak ditemukan di dalam diri manusia yang lain. Makanya dalam kitab Zanji juga disebutkan basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Itu yang apa menggambarkan manusia? Ya, manusia luar biasa. Hatta lam yakun, sehingga tidak bisa, tidak mampu siapa ahadun seseorang min ashabihi dari sahabat-sahabatnya yu'aqidu kuat kuat fi wajihi kepada wajahnya minal al-karimi yang mulia, tidak kuat an-nadhara akan melihat, tidak melihat. Nah, ya namanya wibawa gitu, orang berwibawa itu kan mau tatapan mata aja enggak berani kan. Wibawa bukan karena kita salah loh ya, karena orangnya memang berwibawa, bawaannya santun, wibawa gitu. Sampai sahabatnya pun tidak kuat melihat wajahnya. Wakanu dan ada siapa para sahabat fi majlisihi di dalam majlisnya Nabi itu ada fi ghayatil adabi di dalam adab yang tata sopan santun yang tinggi, sehingga karena wibawanya beliau, wibawanya Nabi, yang lain jadi menjaga adabnya, sopan semuanya sampai. Jadi dalam majelisnya Nabi pasti sahabat-sahabat menjaga adabnya dengan ghayatil adab, sangat. Ka'an nama sebagaimana ala rusihim ada, ka'an nama seolah-olah ada ala rusihim di atas kepalanya para sahabat atau iru burung, jadi seolah-olah saking tenangnya, maksudnya saking tenangnya ada seolah-olah bisa untuk mencelok burung gitu. Saking tenangnya, burung kalau ada gerak-gerak nggak mungkin ada burung nempel gitu kan. Lalu aja pilih-pilih yang tenang dulu baru nempel gitu kan. Nyamuk juga pilih gitu kan, yang tenang dulu baru nempel gitu kan. Nah, saking tenangnya sahabat-sahabat menjaga sopan santun, seolah-olah burung saja bisa nemplok di situ ya. Ada burungnya di situ, saking tenangnya. Layak ta'u tidak memotong siapa ahadun seseorang minhum dari para sahabat kalama ahadin akan ucapannya yang lain. Tidak saling, kalau ngobrol itu tidak saling berdebat,
saling memotong omongannya. Entar dulu, enggak ada. Saya yang ngomong dulu, enggak ada. Walatu ya walatu karu, dan tidak ada yang menyebutkan fi majlisihi di dalam majlisnya Nabi apa al-uyubu wala tuzkaru dan tidak disebutkan, tidak dibicarakan fi majlisihi di dalam majelisnya Nabi apa al-uyubu aib. Tidak ngobrolin orang, ngomongin orang gitu kan. Ngomongin aibnya orang gitu kan. Kita banget itu. Satu-satunya dosa yang butuh orang lain itu ini. Dosa itu butuh orang lain. Kalau melakukan itu butuh orang lain, itu ngomongin orang. Kan nggak mungkin sendirian ya. Saya kan ngomongin orang sendirian, kan enggak gitu kan. Mesti ngajak orang lain gitu kan. Jadi dosa yang tidak bisa dilakukan sendiri, itu ngomongin orang. Dosa yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau nyolong bisa sendiri. Kalau judi aja sekarang bisa sendiri kok. Online kan bisa sendiri ya. Kita tidak tahu musuhnya. Ngomongin orang kan enggak. Curhat di Facebook kalau ngomongin. Tidak ada dalam majelis Nabi membahas aib. Wakanal musyrikuna, bahkan wakana dan ada siapal musyrikuna, orang-orang musyrik min sibahu, dari memberikan min sibahu, dari kagumnya terhadap Nabi, yulak ibunahu, mereka menjuluki Nabi bil amini, dengan gelar al-amin. Jadi dapat dipercaya, al-amin dapat dipercayanya Nabi, gelarnya itu tidak hanya orang pengikutnya Nabi aja yang memberikan gelar, tapi musuhnya juga memberikan gelar al-amin yang dapat dipercaya. Musuhnya yang enggak beriman gitu kan, yang tidak beriman kepada Nabi pun tetap memberi gelar yang dapat dipercaya. Wa ba'da iddi'aihim nubuwata, wa ba'da iddi'aihim nubuwata, dan setelah diangkat menjadi nabi, lam yajid, tidak ditemukan apa ada musuh-musuhnya, ma'asidati adawatihim, dengan sangat memusuhi mereka, lahu kepada Nabi. Wahir sihim, wa ba'da iddi'aihi, dan setelah diutusnya Nabi, lam yajid, tidak menemukan siapa para orang-orang musyrik, siapa ada musuh-musuhnya, ma'asidati awadawatihim, dengan sangat memusuhi mereka, lahu kepada Nabi. Jadi tidak menemukan jalan. Wahir sihim ala ta'ni, wahir sihim, dan bencinya mereka, ala ta'ni, untuk pokoknya membantah, fihi dalam kepada Nabi, mut'anan, dengan bantahan. Jadi tidak bisa membantah ya, gelarnya dipercaya itu.
Apa ini? Tidak ditemukan ya, gimana? Wala ilal qadhi, dan tidak ada untuk mencela fihi pada diri Nabi sabilan jalannya. Enggak ada mau dicela apanya gitu. Wakana padahal benci banget, tapi nggak bisa ngomong karena tidak percaya, tidak berimannya orang-orang Arab itu kan karena rasa kesukuan, kesombongannya yang luar biasa gitu kan. Rasa kesukuannya, rasa tapi untuk mencela, untuk ini tidak menemukan jalan. Wakana, dan ada siapa Nabi itu yu'alimun nasa, mengajarkan manusia al-hikmata, akan hikmah, kebijaksanaan, wal ahkama, dan hukum, wa yad'uhum, dan mengajak kepada para manusia ila daris salam, kepada daris salam, rumah kedamaian atau rumah keselamatan, artinya ke surga, jalan yang benar. Waqad kamula, dan sungguh telah sempurna. Setelah waqad kamula, dan sungguh telah disempurnakan siapa man orang ittaba'ahu, yang mengikuti, yang mengikutinya fil fadhailil ilmiyati, di dalam keutamaan keilmuan, wal amaliyati, dan amaliyah. Kalau mau ikut yang sempurna ya ini, sehingga sungguh sudah sempurna mengikutinya dari keutamaan ilmu dan amalnya. Wa man lam yattabi'hu, maman baka barang siapa lam yattabi'hu, yang tidak mengikuti Nabi, saro, maka berjalan lahu kepada Nabi apa syai'un, sesuatu min dalika, dari hal tersebut, bitorikil arodi wa tabaiyati, bitorikil arodi, dengan cara berpaling, watabaiyati, dan memusuhi. Kalau tidak mau malam ya tabi'hu, barang maka kalau tidak mau ikut yang mesti memusuhi. Karena apa? Memusuhinya bukan karena perilaku sama ajarannya. Azharallahu, azharo, menampakkan siapa Allah dinahu, ala sairil adyan, atas agama-agama yang lain, wa abqa, dan menetapkan, dikrohu, akan menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan penyebutan al-jamila, yang indah, ala lisani muwafiqihi, atas lisan orang yang mengikutinya, wa mukhalifihi, dan berbeda dengannya, mada zamani, dan mada zamani, sepanjang zaman. Jadi menyebutkan Nabi itu wa'abko, dan telah menetapkan zikrohu, akan menyebutkan Nabi al-jamila, dengan indah. Jadi menyebutkan, menceritakan Nabi itu pasti baik. Baik orang yang cocok dengan Nabi ataupun orang yang tidak cocok dengan Nabi. Jadi menyebutkan cerita Nabi Muhammad mesti cerita yang
perjalanan yang baik. Baik lisannya orang yang cocok pada Nabi ataupun yang berbeda dengan Nabi. Waman dan barang siapa tola'a yang mempelajari kutubasirotihi, kitab-kitab tentang perjalanan Nabi al-mustamilata yang mencakup ala akhlaqihil azimah, atas akhlaknya yang agung, al-bahiroti yang luar biasa, arafa maka mengetahui annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyraful alamina, semulia-mulianya orang seluruh alam, fil ausofi di dalam sifatnya al batinati, baik itu batin wa zahirati dan zahirnya. Jadi zahir batin semuanya baik, semuanya mulia. Yang menulis bukan hanya orang yang setuju, yang orang muslim lah, non muslim itu sama menulis Nabi Muhammad dengan perjalanan yang baik. Kalau kita mau membaca sejarah, buku-buku sejarah perjalanannya, maka semakin kita tahu bahwa akhlak Nabi atau bahwa Nabi itu adalah orang yang paling mulia. Al-Bahsul Khamis, wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum. Amin. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.